Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan penuh syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 11 Januari 2025 dengan judul pentingnya Marshmallow. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengundang semua para pendengar yang setia untuk berdoa. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga, terus memanggil nama-Mu ya Bapa, karena Engkaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Pagi ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Galatia 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari kita ikuti penjelasannya. Bayangkan Anda berumur 4 tahun, bayangkan diri Anda berada di ruangan yang asing. Seorang asing memberi Anda marshmallow yang menjanjikan kepada Anda marshmallow kedua jika Anda tidak memakan yang pertama sampai dia kembali dari urusan singkatnya. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah Anda segera melahap marshmallow itu tanpa memikirkan hal yang lain? Atau dengan tidak melakukan apapun selain menatap marshmallow tersebut? Apakah Anda menggerakkan semua pengendalian diri yang mungkin Anda miliki sebagai seorang yang berusia 4 tahun dan menunggu sampai pemberinya kembali? Pertanyaan itu terbukti klasis dalam penelitian yang dilakukan pada sekelompok anak berusia 4 tahun. Ketika para peneliti melacak anak-anak tersebut 14 tahun kemudian, mereka menemukan bahwa tes ini merupakan alat prediksi yang luar biasa tentang seperti apa anak-anak ini di sekolah nantinya. Orang-orang yang telah menunggu ketika penelitian dilakukan mendapat nilai secara signifikan lebih tinggi 210 poin lebih tinggi dalam tes prestasi skolastik atau ujian apapun yang menilai pemahaman dan bakat siswa dalam mata pelajaran inti pendidikan seperti sejarah, sains, matematika, atau bahasa. Selain itu, anak-anak yang telah menunggu dengan sabar di kemudian hari menjadi lebih stabil secara emosional dibandingkan kelompok lain, lebih disukai oleh gurunya dan rekan-rekan mereka, dan masih mampu menunda kepuasan dalam mengejar tujuan mereka. Anak-anak yang langsung memakan marshmallow tersebut 14 tahun kemudian emosinya kurang stabil, lebih mudah tersinggung, lebih cenderung berkelahi, tidak terlalu disukai, dan hancur karena stres. Alkitab berbicara tentang pentingnya pengendalian diri. Galatia 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Meskipun masyarakat kita sangat menekankan kesuksesan pendidikan didefinisikan sebagai seberapa banyak pengetahuan yang dapat Anda masukkan ke dalam otak Anda dalam waktu tertentu. Namun, Tuhan mempunyai cara yang sangat berbeda dalam mengukur kesuksesan. Kini ilmu pengetahuan telah mengikuti apa yang selalu disajikan dalam Alkitab untuk kita. Tuhan menjanjikan
kita kesuksesan bukan berdasarkan standar duniawi, prestasi akademis, atau ukuran kekayaan, tetapi atas dasar rohnya yang bekerja di dalam kita. Ketika Dia mengembangkan buah-buah roh ke dalam karakter kita, kita akan menjadi lebih sehat dan bahagia. Hubungan kita akan lebih memuaskan. Upaya mengejar kesuksesan akademis akan lebih berhasil dan pekerjaan kita lebih memuaskan. Lebih daripada itu, kita akan sukses tidak hanya dalam hal fisik, tetapi juga di dalam hal rohani. Disinilah terletak kesuksesan yang sesungguhnya. Bukankah menarik bahwa satu karakter pengendalian diri dapat memiliki pengaruh yang luas terhadap kesuksesan hidup seseorang? Seberapa sehat pengendalian diri Anda? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.